saya sungguh mengapresiasi kalau saya boleh bicara di sini. Kita tidak melihat suku, agama, dan ras. Saya melihat Joshua ini sebagai jujur aja banyak berjasa bagi negara ini. Disadari atau tidak disadari. Kenapa? Saya sejak balik ke Indonesia 10 tahun yang lalu sudah 2 kali jadi korban kriminalisasi Polri. Saya melihat sendiri di situ ya. Jadi ketika saya melihat Brigadir Joshua itu meninggal, berita yang saya baca adalah penuh dengan kejanggalan. Jadi dia diberitakan 3 hari setelahnya, terus CCTV hilang. Di situ saya sudah melihat bahwa semboyan yang dibilang digembar-gemborkan oleh Polri itu tidak ada. Ketika dibilang presisi, ya kan, gimana transparansinya itu saya lihat tidak ada di situ ya. Jadi banyak sekali kata-kata yang dibilang oleh Pak Kapolri itu berupa kebohongan. Makanya saya bilang di media, saya bilang Kapolri selama ini masih pepesan kosong. Kalau dibilang tajam ke atas, tumpul ke bawah. Dan bicara tentang tadi yang Pak Refli Harun bilang, saya mengalami. Saya sudah dilaporkan lebih dari 20 laporan ITE, pencemaran nama baik, penghinaan terhadap penguasa. Padahal selama ini yang saya lakukan adalah memberikan kritik yang membangun kepada Polri. Dan ketika saya atas berkat jasa Brigadir Joshua baru terkuat bahwa yang melaporkan saya itu Pujiarto yang merekayasa di Polda Metro Jaya. Subditnya yang menangani pun juga subdit dari Kamnek di situ ya. Dan saya melihat klien-klien saya yang terkena judi online itu semua ada di Resmob, di Handik di situ. Jadi saya melihat bahwa setoran-setoran segala itu benar. Kenapa? Karena yang saya bantuin ini mereka memang penjahat, tetapi mereka itu disuruh sama bosnya, atasannya, bandar judi, dan bandar itu sampai sekarang tidak pernah ditangkap. Nah, jadi saya melihat bahwa di balik duka cita yang dialami oleh keluarga dari Brigadir Joshua, percayalah bahwa anak bapak dan ibu ini sudah berjasa buat negara. Karena kalau tidak ada tentang Joshua di sini, tidak akan terkuat bahwa ternyata yang merekayasa kasus penyidikan Joshua sama juga merekayasa dan membuat korban masyarakat lain di situ. Dan yang terakhir saya cuma mau minta bahwa sekarang di Indonesia ini sangat sulit untuk mencari keadilan. Antara kita punya kekuasaan, punya uang untuk nyogok, atau viral di situ berita. Nah, yang saya takutkan adalah Ferdy Sambo ini dulu adalah Dirtipidum. Ketika beliau menjadi Dirtipidum, beliau ada membantu petinggi Jaksa Agung di dalam kebakaran Gedung Kejagung. Ya, dan disitulah ada istilahnya jasa saling garuk-menggaruk punggung di situ. Nah, jadi yang kami takutkan adalah nanti adalah Brigadir Joshua ini tidak mendapatkan keadilan. Kalau kita bicara equality before the law itu adalah hukumannya setimpal untuk perbuatannya. Ya kan, jangan sampai yang terjadi dengan Brigadir Joshua terjadi dengan laskar-laskar kilometer 50. Ya, yang dimana dieksekusi, kita tahu penuh kejanggalan juga, hilang CCTV, tapi ternyata nanti orang-orangnya dibebaskan dengan alasan overmark atau alasan pemaaf lainnya. Itu yang saya rasa seluruh rakyat Indonesia wajib kawal. Jangan sampai seorang ibu sudah susah-susah melahirkan anaknya, ya kan, berjuang untuk pemerintah menjadi polisi. Coba bayangin kalau kemarin masyarakat gak teriak, tidak ada rekan Kamarudin berteriak di situ, apa yang akan terjadi? Beliau mungkin dicap sebagai pejinah atau peleceh, ya kan? Nah, ini loh yang saya melihat nih sangat berbahaya. Karena kenapa? Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Seseorang yang berjasa bukan jadi berjasa, malah bisa dibilang sebagai penjahat. Nah, disitulah kita benar-benar harus mengawal. Karena kenapa? Ferdy Sambo ini mempunyai jaringan bukan hanya di kepolisian, teman-teman, tapi di kejaksaan dan pengadilan di situ. Jadi kalau tidak dikawal, beliau cuma ya penjara-penjaraan, seolah-olah dia di penjara, kita juga nggak tahu benar-benar di penjara atau tidak di sana. Ya, jadi jangan sampai itu terjadi kepada anak bangsa, putra-putri Indonesia. Itu yang saya inginkan. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, Bang.